itu kok ngasih komen oke 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 oke. Gimana Yes, bro? I'm here. Sibuk nih, Lagi di syuting mulu kayaknya. rumah. Iya, lagi udah mulai masuk ke TV lagi, program baru belum tayang. Wah Sebentar mantep lagi tuh nih yang lagi kemarin aja keren. nemenin Yang baby. kemarin, oh babysitting ya situ. Yang kemarin oke, nanti yang nextnya streaming juga atau bioskop bro? Enggak, itu di program TV itu, program di Trans 7. Oh Trans itu siap-siap. Wah siap-siap. Tayang balik kembali. Udah mudah-mudahan udah mulai jalan lagi nih. Ding, tapi kemarin aja Iya lumayan ya. nih, udah lumayan 2 tahun vakum dari TV. Udah mulai kurus soalnya. Udah mulai sibuk deh. Padahal gemuk Oke, banget tuh. bos. Oke. Ding, kita ngobrol-ngobrol ngalur ngidul lah sama ulai. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman, eh para pecinta olahraga download dulu aplikasi Cool kita ya, Ding ya. Ya, Aplikasi ya. Cool. Di situ Wih, bisa ada macam-macam. lagi si kota, mantap. Oke, bersih kota. Teman-teman bersih kota juga coba lihat-lihat aplikasi kita sama Gading ya, aplikasi kita sama Gading. Ya, Namanya Cool Communities. Nah, coba di-install. Nah, kayak begini nih aplikasinya. Ayo, monggo di-install dulu teman-teman. Nanti ada berita-berita jadi yang lebih menarik ya, Ning ya. Gimana gimana? ini aplikasi untuk teman-teman komunitas sport dan hobi-hobi lain ya. Benar. Benar nanti Ada fotografi. akan ada ntar ada fitur-fitur yang menarik yang lagi kita bikin. Apalagi kita juga ntar banyak partner ya yang ngasih-ngasih diskon tuh ding. Mau Yes. yang pada mau apa sih namanya PCR test segala macam nanti akan keluar diskon-diskonnya. Mantap. Nah ngobrol-ngobrol nih ding kemarin-kemarin kan Ya. Gading sempat apa namanya traveling tuh ke US ke Ah, US. Nah kita pengen tahu aja sih euforianya di sana ya. Di sana kalau sama nanti kita bandingin di sini yang baru mulai gitu. Paling nggak teman-teman bisa aware lah gimana sih situasinya gitu ya. Gimana, Ding? ya, kita mau ngomongin apanya dulu nih kalau di Amerika dibandingin sama di sini. Ini aja dulu aja kita seperti entusiasnya para penggemarnya, penggemar-penggemarnya, penontonnya lah, Oke, nggak kalau di Amerika itu kan sportnya cukup aktif. ke Amerika tuh ibaratnya kiblat ya, kiblat. Betul. Kecuali bola, kecuali bola. Maksudnya kayak basket kan nomor satu, American Iya, yeah. football, baseball, semua dari Baseball ya. maksudnya hype banget gitu. Bahkan atlet-atlet di sana kan seolah-olah memang menjadi selebriti juga gitu kan, dan di Iya, sana benar. atlet menjadi cita-cita gitu, jadi menjadi cita-cita dengan penghasilan top 5 di sana gitu kan, selain Gila lawyer, emang. artis, dan atlet gitu. Jadi atlet udah pasti jadi artis juga di situ kalau di sana. Nah, semuanya kan kiblat olahraga di sana kecuali bola. Kalau bola kan lebih ke Eropa ya. Betul. Lucunya adalah Amerika nyebutnya namanya soccer gitu kan. Gitu banget Iya, ya. iya, it's not football tapi soccer gitu kan. Ya. Nah, terus kalau Amerika tuh sebenarnya semua olahraga apa aja di sana itu ada penontonnya dan gila banget gitu. Even hoki segala macam. Dan fanbase-nya kuat banget. Mungkin karena memang pasarnya mereka global, jadi apa ya, merchandising sangat berpengaruh untuk kehidupan dari tim segala macam. Kayak kalau misalnya kita ngomongin bola, kalau bukan Amerika ya, kalau kayak misalnya kemarin Manchester United dia beli Ronaldo sekian juta pound sterling dengan 24 jam nggak nyampe 2 hari jual bajunya udah balik modal. Kan Iya, gila betul. gitu. Gila Kalau di sana emang. tuh olahraga gila banget di sana, olahraga gila banget, dan memang ya semua fasilitas penunjang segala macam semua emang sudah maju sekali gitu.
Betul sih, emang kategorinya juga beda sih, Ding. Pas kita lihat ya kategori mereka bukan sport aja sih, sport and Sport, entertainment. ya benar, sport entertainment itu di sana. Jadi dulu kalau misalnya Piala Dunia 90 di Amerika, Hmm. itu klub MLS-nya belum ada, bro. Oh sih. Piala Dunia udah diselenggarain di Amerika, tapi belum ada di Klubnya sana emang gitu. ya benar-benar dia kan baru-baru tuh nguber dia gitu. Baru dan akhirnya ngubar cepat. Makanya memang cara merangkul orang paling cepat dengan entertainment. Dengan entertainment, eh, orang-orang mulai aware segala macam, baru sportnya dinaikin lagi gitu. Jadi makin cepat gitu. Itu yang coba kita lagi gitu bersama lain. Ya, entertainmentnya. Iya benar. Jadi emang kayak Om Gading bilang ya, bilang apa namanya di sini menjadi kiblat karena segala sesuatunya didukung dengan entertainmentnya. Entertainmentnya kuat banget untuk sport ya. Jadi tapi sebenarnya Mereka bagus kali. juga. Bagus juga sih untuk para penggemarnya dan segala macam sehingga fan base-nya kuat banget ya. Fan base-nya Iya. kuat banget. Dan gue lihat juga penontonnya lumayan dengan idol apa sih si sportnya itu ya, uh, angkor-angkornya ya, idolanya mereka nurut ya dingin kalau mereka bilang jadi kayak gue lihat kemarin lagi Iya. pada mau nonton baseball gitu ya, mereka bilang ini tuh pakai masker semua men masuknya gitu, masuknya ya Karena pakai masker ya. mau nggak mau kalau di sana kalau misalnya fansnya fans-fansnya yang fanatik-fanatik itu melakukan suatu kegiatan yang merugikan klubnya, kan kasihan klubnya, kasihan kasihan atlet-atletnya. Jadi hmm, respect banget gitu. Walaupun mungkin masih di beberapa kota segala macam, misalnya kalau kita ngomongin bola, walaupun semuanya udah kampanye no rasisme, tetap aja ada pemain-pemain yang tetap kena segala macam kayak gitu-gitu. Akhirnya merugikan klubnya kan, didenda segala macam. Betul, iya klubnya didenda, bisa didenda lumayan gitu, apalagi kalau si pemainnya mulai sedikit apa ngasih provokasi ya, ngasih provokasi Hmm. itu lumayan didenda pemain sama klubnya, jadi lumayan lah apa di sini. Jadi mereka nggak boleh berpolitik juga ya, nggak boleh terlalu bermain lah. Jadi aturannya lumayan sih. Nah, kalau menurut lu Ding, kan sekarang Om Gading udah ada beberapa klub nih yang engage gitu ya. Nah, kalau Hmm. ngelihat dari kayak gitunya, kira-kira eh, gimana nih perbandingannya ya? Secara di Indonesia, kalau menurut gue Ding ya, sport iya, Hmm. entertainmentnya masih kepisah, belum jadi gabung. Jadi belum bisa dibilang sport entertainment. Padahal sport itu nggak jauh dari tetap Kalau entertainment yang tetap di broadcast kan, di kita lihat. kita lagi coba di IBL ya, di IBL Hmm, kebetulan gue diangkat sebagai presiden di situ. Kalau ngomongin basket, basket kan juga basket kan komunitas nih, segmented juga sebenarnya basket, beda sama betul, bola. betul. Tapi Hmm, fansnya banget, fansnya banget, dan kita mau lebih naikin hype-nya lagi karena memang sebenarnya IBL itu punya dia punya pasar sendiri gitu. Kayak dulu gue nggak pernah nonton basket Indonesia kan, begitu nonton kok keren banget ya, seseru itu gitu, maksudnya seseru udah itu, beda jangan dibandingin zamannya sama deh. NBA ya. Liganya memang ini kan nomor satunya gitu, nomor satunya punya Indonesia gitu. Jadi pas gue nonton segala macam bla bla bla, dan akhirnya sedikit banyak mendapat ilmu, dan akhirnya ini mau kita coba terapin di tahun depan ini, di apa season 2002. next season nih Januari kita akan ya kita akan mencoba biasalah menggandeng-gandeng beberapa klien segala macam. Jadi misalnya misalnya saya sama Rans ya, kan lumayan cukup dekat gitu. Kalau kita Hmm. mungkin di lapangan kita lapangan bersaing, tapi di luar lapangan kita berkolaborasi gitu. Jadi semakin fans-fans kita juga semakin dekat, semakin banyak, awareness juga nyampe gitu. Hmm. Hmm. Nah, terus kalau ngelihat kan basket nih terutama nih, kita Hmm. tetap umumnya kiblatnya ke NBA ya.
kiblat kita ke NBA. Tapi kalau dari sisi pemain ya, kalau dari sisi pemain, bagaimana ngelihat eh, teman-teman yang di Filipina? Karena kalau aku ngobrol ke para pemain-pemain, tetap aja kalau dari Asia mereka ngelihatnya ke Filipina. Itu benar nggak sih, Ding? Ini sinyal gue apa sinyal lu nih? Sama. Tes tes. Oh, sinyal loading. Kayaknya Dia tadi masih dengar masih nggak? ngadat-ngadat. Coba. Tadi oke, gue ulang ya. Bisa dengar nggak? Halo. Tes tes. Sementara keputus. Mudah-mudahan ini salah satu sinyal kita berdua. Stay tune. Kalau berhalangan kita tarik lagi Om Gading. Iya, rupanya keputus. Coba nanti sebentar kita tarik lagi. Kita tarik lagi, Mr. Gading. Kebetulan, oke, Om Gading tadi bilang dia sebagai El Presidente West Bandit dari Solo, basketball ya. Semarang kemarin dia mulai aktif. Coba kita lihat kegiatannya Om Gading ya di sana. Ya, bagaimana kegiatannya dia? Ini sangat menarik juga nih. Perkembangan basket juga di Indonesia sekarang lumayan pesat dan perubahan-perubahannya Guys, juga mulai banyak. halo, I'm back. You Sorry back, tadi mungkin. man. Oke, tadi gue ulang. Uh, Tadi ngelihat dari kiblatnya para si basket nih. Tadi kan pasti NBA lah, kita ngeliat NBA ya. Tetapi sebenarnya nggak Pasti jauh-jauh, nomor satu masih NBA. betul. Tetapi nggak jauh dari gitu. Kalau gue lihat di sini pun Kenapa? di Indonesia ya, basket itu kan lumayan berkembang di Sinyalnya om SMA gue juga ya. sekarang nggak main-main. Basket itu lumayan something yang inilah mereka serius ya. Di Indonesia udah mulai ke arah serius. Nah tapi kiblat kita juga ada ke Filipina ya, ke Filipina benar nggak sih Ding? Ngelihat Filipina karena menurut teman-teman pemain nih kalau aku ngobrol, pemain Filipina tuh udah jauh lebih kalau dibandingin ke arah NBA ya jauh lebih mendekatin ke arah sana ya pemain di mana dari kalau ASEAN sendiri ya dari Filipina. Nah, kita ngelihatnya gimana tuh, Ding? Wah, kayaknya putus lagi nih. Kemudian nggak? Putus nggak? Putus nggak? Putus. Mudah-mudahan tadi dia dengar apa yang kita tanyain. Mari kita tarik lagi. Om Gading. Nah, coba sebentar kita tes. Kita lihat. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ini nongol lagi. Nah, emang Sorry, sinyal. eh nah pindah tempat ya. Nanti good night, good night. Eh, I love kok you belum tuh om bobo? Doni. Ini Halo. mau naik loh. Mau naik ya Pi. Iya nonton dulu di atas ya. Baca. Good night, dadah dulu, dadah dulu. Dadah Bye dulu dong. everyone. Hai. Kimpi. Kocak banget sih. Udah pakai piyama, Yes. bro. Tadi. Iya, ngelihat ini perkembangan basket. Nah, sekarang kita ngelihat kalau ke Filipina kayak gimana nih? Kecondongan Wah, dengan kan kita pemain kita kalau aku ngobrol nih tetap kita ngelihat Filipina dulu deh, selalu gitu. bener. Lawan Filipina yang ngeri bos. Ya Filipina kurang lebih Amerikanya Asia lah. Dia agama juga Sadis itu ya. basket. Sadis. Iya, kalau gue ngobrol sama pemain-pemain ya, mungkin nanti kapan kita live-in si ini ding dari geng West Bandit ya, para pelatih dan ininya ngomongin basket. Tapi biasanya kalau udah ngobrol, kalau udah ngomong Filipin, waduh mereka tuh bener serem, serem kayak ngeliat Filipin tuh serem. Emang Nah, jago-jago dia. padahal kita tapi kelihatannya kita udah mulai ada perkembangan orang dari sekarang SMA udah pada serius-serius pemain basket kita. Dan sekarang anak-anak SMA sekarang lulusan SMA atau SMA badannya udah 184 sampai 190. Oke lah.
Mantap. Itu soalnya zaman lu sama zaman dia makan McDonald-nya beda. Kalau dulu lo McDonald-nya masih junk food. Kalau mereka udah yang ada kalorinya katanya. Iya, beda beda. Asupannya Asupannya beda, tingginya beda. Tapi bener ya, pemainnya tinggi-tinggi di sana pun langsung di sana pun tinggi-tinggi kan. Nah terus tinggi tinggi tinggi. Makanya kayak sekarang si Jordan Clarkson kan mewakili Filipina kan. betul, betul. Jadi jadi gokil gitu, gokil, gokil banget. Kalau dari sisi basket ngelihat pemain dari luar gimana, Ding? Kayak contohnya sekarang kan lu baru masuk di West Bandit, ada nggak pemikiran di blending? Kita ambil pemain luar juga deh untuk support atau gimana? Atau Iya, emang ah, lu di nyari? tahun ini memang kita diperbolehkan hire 2 pemain asing kan. Oh, oke. Okay. Jadi iya makin makin gokil. Sebenarnya serunya kalau nggak ada pemain asing malah maksudnya lebih rata gitu kan. Maksudnya Hmm, iya. Yeah. pemain-pemain lokal bener-bener bisa bersinar banget gitu. Cuman gua nggak tahu alasannya dan mungkin menaikkan hype juga. Terus mungkin bisa pembelajaran juga buat atlet-atlet kita juga. Jadi sekarang diperbolehkan juga memakai atlet-atlet sana gitu dan satu tim dibatasin 2 orang. Kalau saya sebagai presiden kan yang ngerti kebutuhan tim kan pelatih. Kita Mm-mm. butuhnya apa? Kalau kita udah punya pemain guard, kita belum punya pemain yang lain ya kita cari. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tim sih kalau gue sih gitu. Gue percaya sama coachnya sih. Nah, kalau di sini kan ada yang namanya season tiap akhir semester ya ibaratnya ya. Akhir selesainya Mm-mm. sekolah, si klub-klub itu ngedrift. Jadi ngedrift artinya dia ngebid untuk dapetin pemain-pemain kan, ngebid. Oh ya, Tapi kan itu ngedraft, kan ya draft pemain. ngedraft. Ya benar ngedraft. Ya drafting kalau di sini bilangnya. Di Indonesia udah mulai kayak gitu nggak, Ding? Artinya kalau gue lihat sih kayaknya ada beberapa yang Udah kemarin. ngedraft. Udah. Kemarin udah kita melakukan draft juga kemarin di IBL. Oh gitu. Jadi Jadi udah oke lah. Maksudnya kita kita kiblat kita ngeliat ke sana yang bikin hype-nya kayak gimana, peraturannya gimana, nanti entertainment-nya seperti apa, sportnya kembanginnya seperti apa. Kita akan coba adaptasiin biar biar makin oke lah di sini gitu. nah, itu kalau ngedraft, kalau di sini kan si yang muter itu kan si dua-duanya sih ya. Misalkan si klubnya udah ngasih tahu, nih ada pemain bagus di sini. Atau dari si liganya kan, liganya juga udah ngetek orang pemain bagusnya di sini. Kumpulin, boleh ngebit tuh kan, cari pemain Iya, kanan, kiri, apa gini kan. Nah, itu sekarang kayak gitu juga, Ding. Jadi kayak si gitu. wah seru juga dong ya. Pemain-pemain jadi pemain-pemain kemarin pemain-pemain asing mereka memasukkan diri mereka lewat agent mereka, lewat manajer mereka ke draftnya gitu. Jadi nanti kita tinggal cari. Pato bisa kan. Seru. Kalau ngomongin olahraga seru sih, basket juga maksudnya lagi seru gitu. Oh, kalau bola Itu ya di kalau gitu Indonesia kayaknya masih nomor 1 ya di Indonesia. ya betul. Bola, badminton itu kayaknya sih masuk ke 5 besar lah ya, bola, badminton, selain mungkin Ya, ternyata kayaknya sedikit terputus, sedikit terputus. Nanti setelah basket kita ajak ngomong dia tentang bola. Jadi ini sekarang lumayan aktifnya di mana-mana. Jadi kita tunggu ya. Ya keputus jadi. Jadi ada yang namanya di sini drafting ya. Drafting itu gimana mereka berebut untuk mendapatkan pemain-pemain andalan yang keluaran dari apa sih namanya? Keluaran dari sekolah ya, entah itu SMA, entah itu universitas. Nah, kalau di Amerika drafting itu something yang membuat mereka mencari cikal bakal masuk baru pemain untuk masuk ke liga. Itu udah pemain top-topnya lah dari pelosok. Nah, menurut Gading di Indonesia sekarang udah mulai begitu ya, udah mulai kayak begitu. Jadi mereka ngebit atau bertarung di liga untuk mendapatkan pemain
pemain-pemain yang andalan kita. Iya, ada yang tanya sehat, alhamdulillah sehat teman-teman, sehat semua ya. Nah, kita tunggu sebentar siap dari Om Gading ya. Mudah-mudahan udah bisa. Nah, oke, kita panggil lagi. Nah, nanti kita tanya juga. Balik lagi sambil kita say hi. Sorry banget, nggak tahu gue sinyal gue ini jelek banget kayaknya deh. Don't worry. Tadi ada yang nanya apa kabar, Gading baik, udah lagi syuting apa? Baik, Syuting baik, untuk sehat-sehat. TV7. Oke. Tadi kita ngomongin drafting ya. Oh, jadi seru tuh di sini sekarang udah mulai ada drafting. Jadi kalau apa sih namanya? Agent-agent juga udah lumayan ada fungsinya ya. Agent-agent pemain Iya, ya. betul. Kalau dulu kan Betul, enggak, betul, sekarang betul. agent-agent pemain. Kenapa? Karena mereka yang muter nyari kandidat selain liga juga. Berarti si klub basketnya juga ikut nyari juga kan dia muter kan. Ikut. Kalau di bola sekarang gimana, Om Gading? Boleh nih Sama, pada nanya di kota udah sejauh mana Om? Masih proses. Nanti saya update ya tenang, si proses. kabarnya. Kita juga kita Selamat, selamat, maksudnya selamat udah bisa masuk babak 8 besar karena di peringkat 1 di grupnya. Jadi masuk ke 8 besar provinsi ya. Jadi mudah-mudahan provinsi. coach Sahala tadi udah sempat gabung juga. Good luck coach with all the team. Nggak sabar sih Coach pingin kapan? bisa bareng. Nggak apa-apa. Nanti coach kita ngobrol aja dulu sebelum Gading ngobrol. Kita dulu yang ngobrol coach. Gimana coach? Salah. Boleh, boleh. Nanti gue kirimin nomor. Siap. Bola juga Nah, sekarang kalau bola selalu panas gitu ya. Maksudnya selalu iya benar. seru, menegang. Bisa dikatakan ya kita gila bola gitu. Jadi tim-tim liga udah berjalan, Liga 2 sudah berjalan, jadi kita bisa lihat teman-teman yang udah mulai bisa lihat seperti apa panasnya apa Benar. liga gitu. Jadi oke banget dan ya sekali lagi sekarang mungkin kalau dulu orang nggak kepikiran atau mungkin itu bukan jadi cita-cita. Tapi sekarang pemain-pemain bola oke banget, gajinya oke banget yang dibayar ya. Mudah-mudahan semua tim-tim tidak mengalami kesulitan untuk membayar gaji-gaji pemain juga. Memang kemarin sempat pusing juga, kita hampir setahun lebih ya kita berhenti dulu dan Betul, nggak ada akhirnya acara. ya syukur sekarang udah bisa berjalan walaupun masih tanpa penonton. Yang penting liganya main dulu. Itu juga penting sih. Jadi ternyata Tapi memang karena pemain kangen main bola. Karena juga kalau misalnya nggak main kan mereka fitnya berkurang kan gitu kan. betul, betul. Feel-nya berkurang, ininya berkurang, isinya berkurang gitu kan. Jam Mm-mm. terbangnya juga pengaruh. Jam terbang Mm-mm. mereka downgrade dikit. Itu dia ding, makanya benar juga ya. Sebenarnya klub olahraga itu nggak jauh dengan entertainment, ya nggak? Iya benar Sport dan entertainment. karena Benar. iya benar harus digabungin semuanya digabungin karena gimana caranya kita misalnya lo klub duitnya hidup dari mana gitu kalau misalnya ya sponsor pasti ada cuman gimana caranya ngerangkul fans-fansnya ya mungkin dengan merchandising dengan apalah segala macam itu harus dibangun apa ininya ya apanya ya maksudnya kayak ya komunitasnya harus dibangun terus harus mulai ke arah situ gitu entertainment dan sportnya gitu karena mungkin misalnya kayak bola seneng banget kan kalau cowok-cowoknya mungkin senang cewek mungkin ada yang suka ada yang enggak gimana caranya bisa ngerangkul semuanya kalau misalnya kayak di Eropa iya dengan misalnya merchandise-nya keren segala macam Betul, cowoknya merchandise-nya bagus-bagus. ceweknya ikut nonton diajak makanya kita harus menciptakan yang kondusif tuh nonton di lapangan orang nggak takut kalau di luar negeri kan sampai anak-anak kecil sampai kakek-kakek pada nonton gitu walaupun mungkin mereka Betul, lo nonton. terbilangnya di gitu kan cuman begitu Betul, betul. nonton ke lapangan aman ada rasa aman gitu itu yang harus dibangun di sini gitu
Betul, kalau nonton itu dari, oh Om Gading, salam dari Sulawesi Barat. Ada Siap. penonton, Wah, buat oh, jauh. Teman-teman dari daerah, salam kenal ya. Sehat semua. Jangan lupa ya, oh ya. Jangan lupa teman-teman, ya. Install aplikasi kita dengan full Gading ya. Cool Communities, coba diinstal Cool Communities ya. Ini berita-berita tentang sport, dan kalau emang ada something yang mau di-share tentang aktivitas olahraga atau komunitas, monggo kasih tahu kita, akan kita bantu apa namanya broadcasting apa ya. namanya beritanya ke teman-teman olahraga yang lain. Benar, Betul. kalian Nah, punya terus balik. komunitas kan? Bikin apa? Maraton mau bikin apa? Kalian punya komunitas golf nanti mau bikin turnamen apa? Kabarin aja, kita bisa support di situ. Ya, kita bantu. Kita benar-benar bantu komunitas untuk berkembang. Lebih lebih Ya. tepatnya. Nah, tadi balik, emang bener sih, yang menarik ini nih, merchandise itu something yang emang kayak kembali ya ke entertainment ya. Gue ngelihat di sini baju-bajunya tuh emang related dengan si nomornya sama namanya si olahragawannya itu kan ya, si atletnya gitu kan. Nah, begitu dia udah nggak di atlet, harganya langsung drop, diskon. Iya. Wah, Gila, harganya yang gila diskon. Manchester United. Yang terakhir gue baca sih itu Manchester United beli beli si Cristiano Ronaldo berapa gitu gue lupa. Dalam Wah, 24 jam dari dia jualan bajunya udah nutup. Kan gila. gila makanya. Dan ternyata harga Ya memang. merchandise yang nggak pernah turun tuh, Ding. Punyanya si Michael Jordan, legend banget. Nah, Dia kalau itu kok bisa kayak gitu ya, dia udah legend, ya tetap aja harganya nggak turun. Sedangkan pemain lain kayak kemarin tuh yang si Manchester beli kan, di klub yang sebelumnya turun harga, diskon habis. iya John. Kalau udah legend, kalau di sana udah ukuran legend, udah kita punya udah. Bahkan sekarang udah mulai bisnis. Nah, di sana akhirnya apa mereka dari entertainment ke sport akhirnya mereka good business gitu. Kayak sekarang mereka mulai ke NFT bla 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 gitu. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa dibangun gitu di sana di olahraga. Nah, mudah-mudahan ini kita arahnya juga ke sana. Jadi kita dengan Gading dengan Cool Sport Communities juga arahnya ke sana. Jadi stakeholder juga bisa ngelihat ya, para stakeholder nih bisa ngelihat komunitas mana yang mempunyai peluang untuk mereka nanti berkolaborasi. Karena nggak memang benar sih, kalau di luar itu komunitasnya yang aktif kan, komunitas olahraganya yang aktif, Iya, komunitasnya untuk mereka bisa, ya para individu-individu itu bisa berkembang, maju lah, bisa iya. maju. Makanya olahraga di sana apa aja jalan dan ada penonton yang, nah, bayangin yang kita nggak pernah tahu di sana ada Olimpiade musim salju, misalnya ya. Iya benar. Olahraga Winter ekstrim di Olympic. musim salju itu kan dingin ya, maksudnya itu ada Iya. penontonnya, rame gitu, rame ada penontonnya. Jadi mereka apapun pasti dibangun entertainment. Misalnya olahraga, misalnya yang apa aja deh olahraga ekstrim gitu ya, skateboarding segala macam, mereka penontonnya gila ramai ribuan segala macam dan itu bisa hidup gitu. Jadi atletnya pun jadinya hidup gitu. Itu benar tuh Winter Olympic ya. Itu biasanya Mm-mm. negara-negara yang penyelenggaranya itu sampai bisa bikin kota kecil jadi makmur gara-gara itu. Jadi kota Iya, kecil biasanya kan bisa kan mereka naruhnya di kota kecil kan. Dan kota kecil itu berkembang dengan infrastruktur jadi dan hidup hanya gara-gara bikin Winter Olympic. Dan it happen di mana, di Sweden sama di Jepang yang gue lihat ya. Mereka bikin Winter iya. Olympic itu kota kecil kan, bisa jadi dan hidup, kotanya sekarang berkembang hanya bikin Winter Olympic yang sekecil itu. Oke, makanya ya Dan itu makanya di sana atlet-atlet akhirnya mempunyai masuk dalam kategori top 5 or top 5 lah, top 5 mata pencarian dengan penghasilan terbesar gitu. Ding nanya dikit, ini ngelihat basket nih dengan IBL. Om Gading kan sekarang El Presidente, West Bandit. Kalau ngelihat dari West Banditnya, harapan ke depannya eh, gimana nih? Sekarang posisinya di berapa besar sih? Terus nanti mau ke arahnya gimana? Terus dari sisi entertainmentnya gimana? Kan orang sekarang banyak klub-klub yang
sorry to say yang masih tradisional, masih fokusnya sport. Padahal kan entertainmentnya juga ngebantu. Nah, ini Iya. gambarannya gimana nih Om Gading? Oke, kalau dari West Bandit kebetulan kita ini eh di tahun pertama kita di IBL ini udah masuk ke babak playoff. Jadi kita 4 besar di Wih. IBL. Hmm. Jadi di tahun ini mudah-mudahan dengan masuknya beberapa manajemen baru, khususnya saya dan Norman Sebastian, vice president kita, ini dia he's a really good businessman dan he's a really good management gitu kan. Kita makanya itu yang kita lagi mau adaptasikan, kita mau mulai bergerak ke arah entertainment sportnya gitu. Dan ini juga akan berkolaborasi dengan teman-teman lain gitu, Rans, mungkin nanti SM juga, Dewa. Jadi memang ini sebenarnya kita ya owner-ownernya, presiden-presiden ini lucu nih karena ini lagi seru-serunya banget IBL karena kita temenan semua. Ya mungkin nanti musuhannya cuma di lapangan, tapi di luar itu kita mau kembangin apa yang bisa kita kolaborasikan. Nanti masih ada kejutan lagi, satu presiden lagi di tim basket IBL, tunggu aja. Pasti ada pengumuman. Jadi ya saya, Raffi as an owner, ada teman-teman di sana kan ada Arfa Thohir dan yang lain-lain gitu. Jadi basket ini nanti saya yakin punya tempat di masyarakat gitu. Jadi kalau hopefully kalau target West Bandit sendiri ya pastinya kita pengen lebih baik dari yang kemarin. Padahal kemarin udah cukup oke banget kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersaing lah dengan SM, Pelita Jaya, Rans segala macam. Tapi hopefully yang penting liganya bisa jalan dengan baik, sportivitasnya juga dijunjung dengan baik, pemainnya juga oke-oke. Jadi ada kesempatan untuk kita mungkin meraih next top 3 lah mudah-mudahan. Wah, mantap. Mudah-mudahan Om Gading. Om Gading, kalau bro, nanya, kalau misalkan dari sisi para pemain ya, yang biasanya untuk latihan itu di kita latihan di ASEAN aja dulu ya, di ASEAN. Biasanya ada nggak sih kayak latihan apa bootcamp gitu ya? Oke, kita akan ada latihan Ada. sementara di negara mana gitu. Ada ini enggak itu buat timnas kayaknya lagi latihan di Vegas ya. Tapi kalau untuk klub sendiri belum. Sekarang liga belum jalan, kita masih ada pemusatan latihan segala macam. Nah ini lagi nanti kan dibagi zona-zonanya. Nanti ada kemungkinan kita akan pindah ke Solo gitu. Oke, zonanya. Bener-bener pusat di Solo gitu karena Solo mudah-mudahan jadi tuan rumah. Wih, seru nih. Entertainment harus jalan tuh di Solo. Iya dong. Dan karena kebetulan saya punya Cool Community, saya juga punya Cool Entertainment, jadi bisa menjadi media partner. Nanti kita bisa bicara. Betul. Nanti juga kita akan ada program-program yang bisa ngebantu fans-fans ini ya untuk lebih menarik. Karena kembali kayak tadi kita di awal, entertainment adalah something yang membuat sport ini terus berkembang dan fansnya itu join jadi berkembang. Enjoy ya, berkembang dan enjoy untuk terus meliput penggemar ini bisa meliput klub-klub idolanya mereka ya, Om Gading. Oke, jadi kita udah udah 35 menit, Ding. Mungkin ntar lagi kita ini. Nah, kembali sebelum kita close, Om Gading, teman-teman jangan lupa ya, install aplikasi kita. Mr. Gading, Cool Communities. Nah, di sini nanti ada feature baru, terutama para sport photographer nih, Ding. Sport photographer. Nanti kalau udah para liga jalan, kan banyak tuh para sport photographer ngambil picture. Nah, nanti di aplikasi ini mereka bisa foto terserah mereka. Nanti para penggemar itu bisa dapetin fotonya dari aplikasi. Dapetin langsung karena kita pakai face recognition. Nah, jadi bisa langsung beli. Jadi para si sport photographer tuh nggak usah pusing. Ntar siapa yang mau beli fotonya ya. Selama
orang-orang itu ada di aplikasi, itu akan bisa ngambil fotonya dan bisa transaksi. Nah, mantap tuh lagi kita tes, kita lagi launching tuh. Ntar mudah-mudahan Siap. kalau ada turnamen kita bisa coba kita coba aplikasinya kita pakai di situ untuk para sport fotografernya, untuk foto-foto para penonton lah, apalah gitu bro. Sip. Oke, ada omong ke teman-teman. Oh iya, tadi ada yang nanya barusan pas Gading pergi yang Persi Kota. Nah, tadi udah dijawab ya sama Tunggu Gading. Tunggu aja, update-nya. tunggu update-nya. Nuri pasti seru. Tadi ada coach, siapa tadi coach kita? Salah. Coachnya juga ada tadi hadir. Coach Salah. Nanti kita ngobrol sama Coach Salah lah. Kalau teman-teman pengen lihat Persi Kota Tangerang, kita akan ngobrol-ngobrol Siap. dengan ini. Oke, ada pesan-pesan Gading untuk teman-teman kita semua? Buat teman-teman, pokoknya sekali lagi thank you. Yang penting sehat-sehat semuanya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya komunitas apapun itu, terutama di sport dan hobi-hobi lainnya, bisa cek aja nih aplikasi Cool Communities. Nanti kita bisa support, nanti kita mungkin bisa kolaborasi bikin acara, kita bikin apapun lah, sesuatu yang positif pastinya gitu. Siap. Oke, kalau gitu. Siap. Sehat-sehat Om Doni di sana di Sehat-sehat. Amerika. Thank you. Sehat-sehat. Thank you Om Gading. Salam semua. Sukses semuanya guys. Yo, bye-bye. Top.